Ada sebuah legenda urban yang mengerikan tentang pagi hari di bulan Oktober 1929. Konon, jika Anda berjalan di trotoar Wall Street saat itu, Anda harus berhati-hati. Bukan terhadap mobil yang melintas, tetapi terhadap hujan bangkir yang melompat dari jendela gedung pencakar langit. Winston Churchill, yang kebetulan sedang berada di New York saat itu, menyaksikan sendiri seorang pria menjatuhkan dirinya dari lantai 15. Tubuhnya hancur di aspal. Sama hancurnya dengan portofolio saham yang ia genggam. Tapi, tahukah Anda? Kematian fisik itu hanyalah puncak gunung es. Horor yang sesungguhnya bukanlah darah di trotoar. Horor yang sesungguhnya adalah kematian sosial. Bayangkan Anda adalah seorang jutawan di hari Senin. Anda punya mansion, pelayan, dan dihormati di klub eksklusif. Tapi di hari Selasa sore, Anda tidak punya apa-apa. Nol, bahkan minus. Anda pulang ke rumah bukan sebagai raja, tapi sebagai gelandangan yang masih memakai jas mahal. Ini adalah kisah tentang The Great Depression, momen ketika Tuhan seolah mematikan saklar kekayaan dunia dan mengubah miliaran dolar menjadi debu hanya dalam hitungan jam. Sebelum kita masuk ke neraka, kita harus melihat surga palsu yang mendahulinya. Dekade 1920-an dikenal sebagai The Roaring Twenties, dekade yang meraung. Amerika Serikat baru saja memenangkan Perang Dunia I. Eropa hancur, tapi Amerika menjadi kreditor dunia. Pabrik-pabrik berproduksi maksimal, mobil Ford Model T membanjiri jalanan, dan listrik mulai menerangi rumah-rumah. Optimisme saat itu bukan sekedar perasaan, itu adalah agama baru. Semua orang ingin kaya mendadak, dan pasar saham Wall Street adalah kasino raksasa yang pintunya terbuka lebar. Masalahnya, mereka tidak membeli saham dengan uang dingin. Mereka membelinya dengan margin, utang. Rakyat Amerika saat itu mabuk kepayang oleh konsep beli sekarang, bayar nanti. Anda bisa membeli saham senilai $100 hanya dengan modal $10. Sisanya, pinjam dari broker. Mereka berpikir, saham pasti naik terus, nanti utangnya saya bayar dari keuntungan. Ini adalah House of Cards, istana kartu. Sebuah struktur ekonomi yang terlihat megah dan kokoh dari luar, tapi di dalamnya kosong melompong, ditopang oleh tiang-tiang utang yang rapuh. Dan seperti hukum fisika, semakin tinggi Anda terbang dengan sayap buatan, semakin mematikan jatuhnya. Oktober 1929, pesta itu berakhir. Musik jazz berhenti mendadak. Awalnya adalah koreksi kecil, tapi kemudian panic selling terjadi. Ketakutan itu menular lebih cepat daripada virus. Semua orang ingin menjual, tapi tidak ada satupun yang mau membeli. Di lantai bursa, para pialang saham berteriak histeris, saling pukul, memohon agar ada yang membeli saham mereka. Tapi harga terus terjun bebas. Saham General Electric hancur. US Steel menjadi besi tua, Radio Corporation hilang sinyal. Dalam satu hari, hanya satu hari, di Black Tuesday, pasar saham kehilangan nilai $14 miliar. Jika disesuaikan dengan inflasi hari ini, itu setara dengan hilangnya ratusan triliun dolar dalam sekejap. Tapi yang lebih menakutkan bukan para pialang saham itu. Yang lebih menakutkan adalah efek dominonya. Ketika Wall Street runtuh, ia menyeret Main Street. Ia menyeret pabrik, menyeret bank, dan akhirnya menyeret piring makan di meja keluarga Anda. Bagaimana mekanisme kiamat ini bekerja? Bagaimana seorang petani di Oklahoma yang tidak pernah main saham tiba-tiba kehilangan tanahnya? Mungkin Anda bertanya, apa hubungannya saham jatuh dengan uang tabungan nenek saya di bank? Jawabannya adalah sebuah fenomena psikologis bernama bank run.
Setelah pasar saham hancur, ketakutan menyebar. Orang-orang mulai curiga apakah uang mereka di bank masih aman. Satu orang menarik uangnya, lalu tetangganya ikut-ikutan. Dan dalam hitungan jam, ribuan orang menyerbu bank untuk menarik seluruh tabungan mereka secara tunai. Masalahnya, bank tidak menyimpan uang Anda di brankas. Uang itu sudah dipinjamkan ke pialang saham yang baru saja bangkrut. Bayangkan Anda berdiri di antrean itu selama 5 jam, dan tepat ketika giliran Anda tiba di depan loket, teller bank menutup jendela dan berkata, "Maaf, uangnya habis." Tabungan seumur hidup Anda, dana pendidikan anak Anda, hilang menguap begitu saja. Antara tahun 1929 sampai 1933, lebih dari 9.000 bank di Amerika Serikat gulung tikar. 9.000. Uang senilai miliaran dolar milik nasabah hangus tak bersisa karena saat itu belum ada lembaga penjamin simpanan. Ini adalah momen ketika rakyat kehilangan kepercayaan pada institusi keuangan. Dan tanpa kepercayaan, kertas bernama uang hanyalah sampah. Ketika bank tutup, pabrik ikut tutup. Pengangguran meredak dari 3% menjadi 25%. 1 dari 4 orang dewasa tidak punya pekerjaan. Mereka yang tidak bisa membayar cicilan rumah diusir paksa. Lalu kemana mereka pergi? Mereka membangun kota-kota darurat di pinggiran kota, di taman-taman, bahkan di bekas tempat pembuangan sampah. Rumah-rumah gubuk yang terbuat dari kardus, peti kayu, dan besi tua. Mereka menyebut tempat ini Hoovervilles, sebuah sindiran sarkastik yang menyakitkan untuk presiden saat itu, Herbert Hoover, yang dianggap gagal total menangani krisis. Lihat foto ini. Ini bukan di negara dunia ketiga, ini di Central Park, New York. Pria-pria yang dulu bangga dengan pekerjaannya, kini harus berdiri di antrean panjang hanya untuk mendapatkan semangkuk sup gratis dan sepotong roti. Yang hancur bukan cuma ekonomi, tapi harga diri. Para ayah merasa gagal menjadi kepala keluarga. Tingkat bunuh diri melonjak drastis. Pria-pria necis yang dulu makan di restoran mewah, kini terlihat menjual apel di pinggir jalan hanya demi beberapa sen. The American Dream telah berubah menjadi The American Nightmare. Seolah kehancuran ekonomi belum cukup, Tuhan atau alam semesta sepertinya memutuskan untuk memberi ujian tambahan. Di wilayah tengah Amerika, Great Plains, terjadi bencana ekologis terburuk dalam sejarah, the Dust Bowl. Selama bertahun-tahun, petani serakah mengeksploitasi tanah secara berlebihan, tanpa rotasi tanaman, mematikan rumput alami yang menahan tanah. Ketika kemarau panjang datang pada tahun 1930, tanah yang gersang itu berubah menjadi debu. Badai debu raksasa yang disebut Black Blizzards menyapu langit hingga menutupi matahari. Siang hari berubah menjadi malam. Debu itu masuk ke paru-paru, menyebabkan wabah pneumonia yang mematikan. Tanaman mati, ternak mati tersedak debu. Petani yang sudah bangkrut karena harga jatuh, kini kehilangan ladangnya secara fisik. Jutaan orang yang dikenal sebagai Okies meninggalkan rumah mereka. Mereka bermigrasi ke California seperti pengungsi perang di negeri sendiri, berharap menemukan pekerjaan memetik buah. Tapi sesampainya di sana, mereka disambut bukan dengan tangan terbuka, tapi dengan pentungan polisi dan diskriminasi. The Great Depression bukan lagi sekedar krisis keuangan. Ia adalah krisis total, ekonomi, sosial, dan ekologi yang terjadi bersamaan. Di titik tergelap tahun 1933, Amerika memilih nahkoda baru, Franklin Delano Roosevelt atau FDR. FDR datang dengan pendekatan yang radikal. Dia membuang prinsip ekonomi lama yang berkata, biarkan pasar menyembuhkan dirinya sendiri. Dia berkata, tidak, negara harus turun tangan. Lahirlah program legendaris, The New Deal. Pemerintah mencetak uang, berutang, dan menciptakan jutaan lapangan kerja buatan. Mereka membangun bendungan, jalan raya, taman nasional, dan jembatan. Orang-orang yang kelaparan diberi sekop dan gaji. Ini bukan sekedar proyek infrastruktur, ini adalah proyek penyelamatan mental bangsa.
FDR memberikan jaring pengaman sosial, social safety net, pertama, tunjangan pengangguran dan jaminan sosial, social security. Ekonomi perlahan mulai bernapas, harapan mulai tumbuh. Tapi jujur saja, New Deal hanyalah obat penahan rasa sakit, bukan penyembuh total. Pengangguran masih tinggi, depresi belum benar-benar pergi. Ironisnya, yang benar-benar mengakhiri Great Depression bukanlah kebijakan ekonomi yang jenius, melainkan tragedi kemanusiaan terbesar, Perang Dunia II. Ketika Jepang menyerang Pearl Harbor pada 1941, mesin ekonomi Amerika dipaksa menyala dalam kecepatan penuh. Pabrik-pabrik yang tadinya tutup kini beroperasi 24 jam untuk membuat tank dan pesawat. Pria-pria pengangguran yang tadinya antre sup gratis kini direkrut menjadi tentara dan dikirim ke medan perang. Pengangguran lenyap nyaris dalam semalam. Mengapa? Karena setiap orang punya pekerjaan, membunuh atau membuat alat pembunuh. Ini adalah fakta sejarah yang gelap. Seringkali, perang adalah stimulus ekonomi yang paling efektif. Great Depression berakhir di atas tumpukan mayat dan kehancuran global, sebuah harga yang terlalu mahal untuk sebuah pemulihan ekonomi. Sekarang, mari kita bercermin, apakah 1929 bisa terulang? Mark Twain pernah berkata, "History doesn't repeat itself, but it often rhymes." Sejarah tidak mengulang dirinya sendiri, tapi ia sering memiliki rima yang sama. Kita melihat pola itu lagi hari ini. Keserakahan spekulatif? Ada. Lihat kripto dan saham gorengan. Utang yang menumpuk? Ada. Lihat pay later dan pinjaman konsumtif. Kesenjangan kekayaan yang ekstrim? Sangat ada. Pelajaran terbesar dari The Great Depression adalah jangan pernah percaya pada kalimat "kali ini berbeda", "this time is different". Pasar selalu bergerak dalam siklus, boom dan bust, naik dan hancur. Jika Anda hidup dengan asumsi bahwa grafik akan selalu hijau, bahwa harga properti akan selalu naik, dan bahwa pekerjaan Anda aman selamanya, Anda sedang membangun rumah di atas pasir, sama seperti orang-orang di tahun 1920-an. Perbedaannya adalah, hari ini kita punya jaring pengaman yang lebih baik, tapi jaring pengaman terbaik bukanlah pemerintah, melainkan literasi keuangan Anda sendiri. Kekayaan sejati bukanlah deretan angka di layar saham yang bisa hilang dalam satu hari Black Tuesday. Kekayaan sejati adalah skill, pengetahuan, dan ketahanan mental untuk bangkit ketika badai datang. Jangan biarkan euforia membuat Anda buta, dan jangan biarkan ketakutan membuat Anda lumpuh.